Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sampaikan kepada keluarga besar Jemaat GPD LSAD Magelang. Kita bertemu lagi dalam acara renungan malam hari ini. Satu ayat yang akan saya baca bagi kita semua, saya ambil di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi. Pasal 4 ayat yang ke-13. Sekali lagi, Filipi pasal 4 ayat yang ke-13. Ada kalimat singkat di sana. Rasul Paulus berkata kepada jemaat Filipi, demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan. Saya beri judul renungan malam hari ini, Allah sumber kekuatan kita. Jadikan Tuhan Yesus sebagai sumber kekuatan kita. Artinya dalam kita mau menghadapi segala bentuk persoalan di hari-hari ini, andalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Allah sumber kuatku atau kekuatanku. Saya pun membahasakannya, Allah segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia ini seperti ini. Kalau aku sendiri, aku tidak mampu dan tidak kuat menanggung semua yang terjadi. Jadi, kalau aku sendiri, aku tidak mampu dan tidak kuat untuk menanggung semua masalah yang terjadi. Segala perkara dapat kutanggung, itu kalimat dari Rasul Paulus. Karena memang dengan kekuatan dia tidak mampu menanggung semua yang terjadi. Surat Filipi ini kita tahu latar belakangnya ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia berada di penjara. Apapun kesulitan yang kita alami, kesulitan Rasul Paulus itu masih lebih berat. Dia dianiaya, dilempari dengan batu, termasuk dalam surat ini menceritakan keberadaan Rasul Paulus di dalam penjara. Nah, tetapi apa yang dialami oleh Rasul Paulus sekalipun berbeda dengan kondisi ini, sama juga dengan apa yang kita hadapi di hari-hari ini. Sama. Ada banyak hal yang terjadi yang kalau kita mengandalkan kekuatan kita tidak mampu menghadapinya. Ada banyak persoalan dan persoalan itu hanya dapat kita selesaikan kalau kita menjadikan Tuhan, Allah kita, Yesus Kristus sebagai sumber kekuatan kita. Siapapun kita di hari-hari ini kita menghadapi masalah yang sama. Dia seorang pejabat negara, dia seorang rakyat biasa, dia seorang yang punya pengetahuan, dia pun yang tidak punya pengetahuan yang banyak, dia seorang tua dan muda. Kita hari-hari ini menghadapi persoalan yang saya yakin membuat kita ada dalam kekhawatiran, ada dalam kecemasan, bahkan mungkin ada dalam ketakutan. Tetapi sebagaimana ayat ini berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, biar itu juga menjadi kekuatan kita, menjadi pengharapan kita bahwa apapun yang terjadi kita akan menghadapinya. Semua perkara, semua masalah itu kita hadapi bersama dengan Tuhan. Saya mencatat ada beberapa hal. Kita akan melihat ya dari kalimat yang sederhana ini, singkat ini, ada beberapa pelajaran yang dapat kita ambil. Pertama, kalimat segala perkara. Jadi penggalan kalimat ini, segala perkara. Artinya begini, kita bisa buat daftar persoalan yang kita hadapi hari-hari ini. Ya khususnya kita sementara menghadapi virus corona, ya ada banyak hal juga yang terjadi di hari-hari ini yang ternyata itu berdampak. Ada istilahnya efek domino dengan persoalan-persoalan yang lain juga. Hanya dengan virus corona tetapi kita juga menghadapi masalah yang lain, masalah ya ekonomi, masalah pekerjaan. Saya mendengar ada banyak perusahaan-perusahaan yang yang meliburkan, bahkan yang merumahkan itu karyawan-karyawannya. Ada banyak hal yang terjadi di hari-hari ini dari yang kita hadapi. Nah, daftarkan semua masalah apapun yang kita alami, semua urusan kita, apapun bentuknya, ya termasuk yang terjadi hari ini, besok dan selanjutnya, dari urusan yang ringan sampai urusan yang berat, dari urusan yang kecil sampai urusan yang besar sekalipun, bahkan dari urusan hal-hal yang sifatnya jasmani sampai hal-hal yang urusan-urusan rohani.
urusan pribadi, keluarga, ya rumah tangga kita, sampai urusan-urusan sekarang, perkara-perkara yang terjadi bagi kota kita, bagi bangsa dan negara kita, ya apapun itu. Jadi kira-kira ketika kita membuat daftar masalah itu, ada begitu banyak masalah yang kita hadapi, dan saya yakin dengan masalah yang terjadi itu, sekali lagi kekuatan kita manusia terbatas. Sekaya apapun, sepintar apapun, ya sehebat apapun manusia di hari-hari ini, sebab ini masalah global yang terjadi di seluruh dunia, ketika mau mengandalkan kekuatannya itu sekali lagi sangat terbatas. Nah, melalui renungan malam hari ini dalam poin yang pertama, segala perkara ataupun ada mungkin masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi di rumah yang hari-hari ini kami tidak tahu, tetapi mungkin itu menjadi bagian pergumulan Bapak Ibu yang Bapak Ibu daftarkan, itu termasuk di hal-hal masalah yang dihadapi. Tetapi mari saya ingin sampaikan kepada kita, segala perkara apapun masalah, besar kecil, berat ringan, seperti yang Rasul Paulus maksudkan dalam hal ini. Ada contoh di dalam kebenaran firman Tuhan ketika murid-murid menyeberang danau, dan tiba-tiba sekonyong-konyong perahu yang mereka tumpangi, dikatakan dalam firman Tuhan, dihantam topan, dihantam badai, dengan mereka tidak mempersiapkan diri. Nah, mereka dengan keahlian yang mereka miliki, mereka berusaha untuk dapat menyelesaikan, menghadapi badai itu. Tetapi toh sekalipun mereka punya pengalaman-pengalaman, ya masing-masing mereka diceritakan di situ mereka tidak mampu. Dan ada Yesus di situ. Mereka ketika menghadapi masalah itu, mereka sudah ya terjadi kekacauan di sana, ada keributan di sana. Ya bahkan sampai mereka berkata, kita mati, kita akan mati. Bapak Ibu, demikian juga kita hari-hari ini dalam kita menghadapi masalah persoalan, mungkin sempat terjadi dalam keluarga rumah tangga kita, seperti murid-murid menghadapi masalah itu, ya terjadi hal-hal yang kita ya tidak duga, tidak sangka. Tetapi saya yakin melalui kebenaran firman Tuhan ini akan membuka wawasan kita untuk kita dapat memandang kepada Tuhan, termasuk di dalamnya apapun yang kita alami, kita akan mengandalkan kekuatan Tuhan. Kita tidak akan tidak akan contoh seperti murid-murid, kita akan mati dengan masalah yang kita hadapi. Kita yakin hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Sekali lagi, apapun kondisi yang kita alami, saya berharap dan doa saya, kita dapat menghadapinya itu bersama-sama dengan Tuhan, dengan kekuatan yang Tuhan beri kepada kita. Sebab saya yakin tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan kalau kita datang dan serahkan kepada Yesus. Kita harus percaya, dan kita harus mempercayakan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Segala perkara, apapun yang kita alami, kita mau percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan kita, Tuhan yang berkuasa. Yang kedua, kalimatnya, dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya dapat kutanggung di dalam Yesus. Kita sudah mulai dengan poin yang pertama, apapun persoalannya, mari kita andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Andalkan Yesus. Jangan andalkan, ya kita pintar, ya kita kuat, kita kaya, dan lain sebagainya. Tetapi di atas semuanya itu menjadi sarana bagi kita apa yang kita miliki. Tetapi di atas semua yang kita miliki, kita mau andalkan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Ya, yang kita percayai, itu namanya iman. Kita beriman di balik semua masalah dan persoalan yang kita alami ini. Kita mau andalkan Tuhan. Sekali lagi, latar belakang ayat ini, Rasul Paulus berada di penjara. Apa yang dapat dia perbuat di saat dia terkurung dalam penjara, selain dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, dan dia bisa melewati semua itu. Sekali lagi, Rasul Paulus bisa melewati itu, bisa terbebas, dia bisa menjadi orang yang menang karena dia mengandalkan Tuhan yang ada di dalam hidupnya. Poin yang kedua ini saya ambil, hari-hari ini menjadi kesempatan bagi kita untuk dapat membuktikan iman kita kepada Tuhan, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kita kuat, kita sehat, itu semua karena Tuhan. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, poin yang ketiga, Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi
kekuatan kepadaku. Allah sumber kekuatan kita. Sekali lagi, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, khususnya jemaat GPDL Sadai Magelang, andalkan kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Ada firman yang menjadi kekuatan kita. Ada Roh Kudus yang Dia sudah beri bagi kita untuk menguatkan kita. Kita sehat iya, kita kuat iya, tetapi ada firman dan Roh Kudus yang punya kekuatan yang luar biasa, yang akan memampukan kita untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Memang sudah dinubuatkan bahwa hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Dan ada banyak kesulitan yang akan kita hadapi. Tetapi firman dan Roh Kudus itu cukup bagi kita, menjadi andalan kita untuk kita dapat menghadapi apapun yang kita hadapi di hari-hari ini. Kita bisa melewati sepanjang hari ini, sebentar lagi kita akan beristirahat. Dan saya yakin dan percaya kalau kita bisa melewati hari ini, itu karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Mungkin kita berpikir hari esok apa yang akan kita hadapi, itu untuk besok. Yang penting hari ini Tuhan sudah tolong kita. Dan apapun yang akan kita hadapi hari esok, mari tetap kita juga akan mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan sudah tolong hari ini, besok dan selanjutnya, bahkan masa depan kita, Tuhan tolong. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan masa depan yang penuh harapan. Amin. Dan saya yakin dan percaya itu yang Tuhan janjikan bagi kita yang percaya. Menjadi komitmen kita, andalkan kekuatan yang Tuhan beri bagi kita. Ya, andalkan firman dan Roh Kudus. Baca firman Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan doa baik sesama keluarga, untuk anggota keluarga kita. Minta kita supaya selalu dituntun oleh Roh Kudus, supaya ayat ini menjadi pengalaman kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, ada banyak masalah yang kami hadapi, bahkan sudah kami lewati. Kami punya pengalaman iman, punya pengalaman rohani bersama-sama dengan Tuhan. Bahwa Tuhan kami Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Kami tetap berserah kepada Tuhan. Sepanjang malam yang akan kami lewati, besok dan selanjutnya, biar kami tetap dapat merasakan kekuatan dari Tuhan menjadi bagian kami, khusus jemaat GPDL Sadai Magelang. Terima kasih untuk firman-Mu, kami mengucap syukur. Kami terima firman-Mu, biar kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.